Halo semua, perkenalkan saya Jem Manosola Panjaitan dari Universitas Jambi dengan program studi PGSD. Di sini saya berada di SDN 187 Garing 1 Peratai. Di sini saya akan melakukan observasi di mana saya akan mewawancarai beberapa guru. Yang saya wawancarai adalah apa permasalahan yang terjadi di sekolah ini, permasalahan terkait dengan IPS, berikut dengan juga solusinya dan apa evaluasinya. Penasaran? Ayo simak videonya. Nama saya J. Manosola Panjaitan. Saya dari Jambi, di mana saat ini saya ingin observasi wawancara tentang permasalahan apa yang dilakukan guru dan apa evaluasi guru yang dilakukan untuk mata pelajaran ini. Pertama, apa permasalahan yang ada di SD ini yang terkait dengan pembelajaran IPS? Ya, terima kasih banyak. Sama sih sebenarnya tidak ada yang terlanjur ya. Alhamdulillah sebenarnya berjalan lancar, proses belajar lancar, dan guru pun mengajarnya enak karena anaknya pun tidak istilahnya tidak bandel lah kayak gitu. Mereka menerima, mereka senang dalam belajar karena sekarang kan kita lebih ke anak menerima pelajaran dengan senang. Kalau dulu kan enggak, kalau dulu kan istilahnya masih materi, sekarang enggak. Lebih ke anak mengalami sesuatu sehingga lengket di Wawancara terkait dengan permasalahan serta evaluasi dari sini bagaimana? Kalau untuk khususnya semua lah ya, minat itu sangat tinggi, khusus mereka sangat tinggi. Bisa dibuktikan dengan mereka pun rajin ke sekolah. Di kelas tuh mereka lebih senang lah untuk menerima pelajaran karena guru-guru di sini walaupun cuma dua yang pelatihan di pelatihan, tapi kan kita mengimbaskan ke rekan-rekan kita. Jadi alhamdulillah sudah sedikit sudah mulai memahami konsep ini sebenarnya. Semuanya sudah bisa mengkondisikan kelas supaya lebih menerima pelajaran. Di Morabulan itu Kalau saya kayak media kita punya infus, laptop kita punya, jadi kalau seandainya ada kendala paling sinyal lah ya, kayak wifi paling kayak gitu kendalanya. Kalau yang lain ada tantangan ibu yang sering Jadi ibu terjadi. tindakan yang Tantangan sering ibu hadapi dalam belajar untuk mengatur untuk mencapai tujuan apa? Kalau untuk tindakan kita sebagai guru di sini kita lebih fokus ke anak. Jadi kalau anak sudah senang dalam belajar, insya Allah tujuan kita tersampaikan. Karena tadi saya bilang kita lihat dulu anaknya, kita kondisikan anak itu dalam kelas senang. Contohnya ya, anak kan di dalam kelas itu paling senang kalau lihat gambar-gambar ya kalau anak sekolah. Jadi kelas kita hias bagus mungkin, ada buku baca, ada tempel-tempelan yang istilahnya mengandung ilmu lah ya, tempel-tempelan. Jadi mereka sudah senang di situ, mereka bakalan suka menerima pelajaran. Jadi Bu, kalau keterlibatan siswa ini berarti siswanya pasti aktif ya? Aktif, karena kan suka Dengan media-media. Iya, media suka. Apalagi konfliknya. Kayak misalnya sekarang tuh anak tuh memang istilahnya lebih suka ke audio visual. Jadi kita tampilkan di layar pakai laptop, pakai fokus, itu mereka semangat. Jadi rasa ingin tahunya kan muncul jadi. Bagaimana ibu? Tindakan atau langkah yang dilakukan Bagaimana Bu cara guru-guru di sini untuk menilai keberhasilan pembelajaran IPS? Kalau untuk keberhasilan pembelajaran semuanya kan ada bukunya dari masing-masing. Itu tergantung guru masing-masing. Kalau seandainya saya pribadi itu kita ada penilaian sumatif dan objektif. Kalau saya lebih cenderung ke sumatif. Setelah akhir pembelajaran baru kita kasih penilaian. Jadi di situ kita bisa melihat keberhasilan kita, tujuan tadi tercapai atau tidak. Kalau apa Bu dari evaluasi itu Bu, apa perubahan yang ada pada siswa? Ya, kalau perubahan cukup jauh ya. Kalau dulu biasanya anak kan karena kita belum paham tentang konsep deep learning, jadi anak kan terkadang apalagi yang terakhir itu kan ngantuk, bosan,
kapan pulang lama sekali. Nah, tapi setelah ada deep learning, kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ada ice breaking. Kalau kita lihat mereka istilahnya sudah bosan, nanti kita semangati lagi. Kita adakan ice breaking. Nah, di situ mereka jadi lebih semangat. Pelajaran IPS itu di kelas 5 ada Baik Bu, mengenal cukup tentang sekian Bu dari wawancara yang saya buka hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Ya, sampai di sini yang bisa saya sampaikan terkait dengan permasalahan, solusi, dan evaluasi yang ada di SDN 187/1 Teratai. Apabila ada salah, saya mohon maaf, saya akhiri. Salam sejahtera bagi kita semua.